Selamat sore anak-anak. Pada kali ini, Miss Novita akan menjelaskan materi yang baru, yaitu mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Laporan adalah atau merupakan media untuk mempublikasikan hasil kegiatan yang isinya berupa penyajian sejumlah fakta secara objektif dan berkaitan dengan hasil kegiatan tersebut. Observasi, kegiatan mengamati secara cermat keadaan suatu objek. Sedangkan teks, hasil laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan pengamatan terhadap keadaan suatu objek, di mana objeknya bisa berupa benda dan kejadian atau peristiwa. Identifikasi adalah proses menentukan identitas, ciri-ciri, bukti, tanda kenal seseorang atau benda. Sedangkan mengidentifikasi teks laporan hasil adalah proses menentukan identitas atau ciri-ciri teks tersebut. Di dalam struktur teks laporan hasil observasi memiliki pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalam pernyataan umum ini, yaitu berupa pembuka teks yang merupakan bagian berisi klasifikasi atau definisi tentang objek yang akan dilaporkan. Sedangkan di deskripsi bagian atau anggota yang dilaporkan berupa penjelasan anggota atau bagian-bagian yang telah diklasifikasikan tersebut berdasarkan bentuk, sifat, dan ciri umum objek yang dilaporkan. Contoh paragraf sebagai pernyataan umum, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Di sini adalah pernyataan umum, yang mana objeknya adalah tumbuhan. Kemudian, di deskripsi bagian akan dijelaskan lagi bagaimana tumbuhan monokotil dan bagaimana ciri-ciri tumbuhan kotil. Contoh kedua, menurut jenisnya demam dibedakan menjadi demam kontinu, demam remiten, demam intermiten, dan demam bifasik. Jenis-jenis demam ini dikarenakan oleh penyakit atau infeksi yang menjangkiti anggota badan. Kemudian, pada deskripsi bagian akan dijelaskan bagaimana itu demam kontinu, bagaimana demam remiten, dan demam intermiten. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Menginterpretasi teks berarti menafsirkan atau memahami isi teks. Nah, untuk memahami isi pokok teks laporan dengan baik, kita harus membaca atau menyimaknya dengan baik dan seksama, pahami objek yang diobservasikan, kemudian fakta-fakta yang dilaporkan, dan apa yang menarik dari laporan tersebut. Menganalisis isi kebahasaan teks hasil observasi. Menganalisis berarti menelaah atau menggunakan bagian-bagian serta hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Di sini strukturnya tadi kalian ingat pernyataan umum dan deskripsi bagian. Sedangkan aspek kebahasaannya di dalam teks laporan observasi adanya verba. Verba ini disebut juga kata kerja. Kemudian pada kalimat, verba sering digunakan sebagai predikat. Jika verba menempati kalimat, maka akan berfungsi atau digunakan sebagai predikat. Nomina disebut juga kata benda. Kemudian kalimat simpleks, kalimat yang terdiri atas satu struktur atau satu pola kalimat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur. Di sini dua pola kalimat. Contoh kalimat simpleks dan kompleks. Di sini contoh kalimat simpleks. Anak saya
sedang berkunjung ke Papua. Anak saya, subjek, berkunjung, predikat, Papua adalah keterangan. Ini memiliki satu pola kalimat. Anak saya bernama Peter, ini subjek, berkunjung, predikat, Papua, keterangan. Ini pun memiliki satu pola kalimat. Maka kalimat seperti ini dinamakan kalimat simpleks. Contoh kalimat kompleks, malam makin larut, sedangkan pekerjaan belum selesai. Di sini sudah mempunyai dua pola kalimat, sudah mempunyai dua arti. Malam makin larut, sedangkan pekerjaan belum selesai. Hujan lebat mengguyur Jakarta selama 3 jam, sehingga Sungai Ciliwung meluap. Ini pun contoh kalimat kompleks. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Di sini yang pertama dilakukan yaitu menentukan topik, ya, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka, kemudian memberi judul. Nah, untuk materi kebahasaan teks hasil laporan observasi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih kalian telah menyimak. Mudah-mudahan apa yang Novita sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan kalian.